Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Siti Lailatu Syifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait modul 2, Setup Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, dan juga library pendukungnya. Untuk tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu menyiapkan praktisi dual board, kemudian ada menginstal Ubuntu 22.04 menggunakan Ventoy dengan konfigurasi manual, kemudian ada menginstal ROS 2 Humble dan dependensi dasar, kemudian menginstal library machine learning, OpenCV, YOLO, filter, kinematika, controller, MoveIt, robot arm, gazebo, dan juga slam navigasi. Dan yang terakhir adalah memverifikasi komunikasi ROS dengan Node Talker dan juga Listener. Untuk alat dan bahannya, yang pertama yaitu ada laptop tentunya dengan minimal RAM-nya 8 GB. Kemudian ada flash disk, kemudian ada koneksi internet, kemudian ada GitHub untuk aktivasi fitur mahasiswa, dan yang terakhir adalah VS Code sebagai editor utamanya. Selanjutnya yang C yaitu ada keselamatan dan pencegahan resiko. Untuk yang pertama yaitu wajib backup data sebelum resize partisi, kemudian memastikan laptop terhubung charger selama instalasi. Yang ketiga, jangan menghapus partisi Windows saat tahap manual partition. Kemudian yang terakhir adalah mendokumentasikan setiap langkah. Nah, untuk yang D yaitu langkah kerja praktikum. Yang pertama yaitu backup data dan persiapan disk. Untuk langkah kerjanya, yang pertama backup data penting ke storage eksternal atau cloud, kemudian ada membuka disk manajemen di Windows, dan melakukan shrink volume. Nah, kita langsung praktekkan saja untuk langkah kerja. Yang pertama itu, yaitu kita melakukan backup data. Nah, di sini saya laptopnya ini masih free sekitar 100 GB lebih. Jadi, saya tidak melakukan backup data. Di sini saya langsung saja ke membuka disk manajemen di Windows, kemudian melakukan shrink volume. Nah, untuk membuka disk manajemennya bisa masuk ke bagian settings, kemudian kita searching saja disk management. Nah, ini ada create and format hard disk partition. Nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini. Nah, di sini kita melakukan shrink volume pada partisi utama dan menyisakan unallocated 50 GB untuk Ubuntu. Oke, karena di sini saya penyimpanan yang masih tersedianya itu di D, jadi saya melakukan shrink volume untuk data D. Jadi untuk data D ini bisa diklik kanan, kemudian kita pencet yang shrink volume. Nah, ini ditunggu dulu sebentar, nanti akan ada tampilan untuk selanjutnya. Oke, kita tunggu. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah total size before shrink. Ini adalah total dari penyimpanan saya di D, kemudian ada size available. Ini yang tersedia ada 103 GB. Nah, di sini kita akan menyisakan sebanyak 50 GB untuk penginstalan Ubuntu. Nah, bisa saja kita pencet di sini 50 GB atau 50.000 MB. Kalau sudah, ini ada total size afternya setelah kita shrink dari data D-nya ini jadi 175 GB. Nah, ini kita sudah ketik 50 GB untuk Ubuntu, kemudian kita pencet yang shrink. Nah, ini ditunggu, nanti bisa memecah dari data D ini.
di partisi namanya. Nah, ini sudah menyisakan 48,83 GB untuk Ubuntu. Nah, ini yang pertama adalah cara melakukan string volume pada partisi utamanya. Nah, ini sisakan unallocated 50 GB untuk Ubuntu ini sudah disisakan sebanyak 50 GB dan juga sudah bisa kita melakukan penginstalan. Untuk selanjutnya bisa melakukan penginstalan. Nah, untuk yang kedua ini kita masuk di BIOS ya. Untuk BIOS sendiri caranya yaitu masuk ke BIOS dengan menekan tombol F2 saat laptopnya dinyalakan. Kemudian kita menonaktifkan Secure Boot agar sistem mengizinkan instalasi Ubuntu. Setelah itu, kita mengatur boot priority ke USB atau flash disk Ventoy melalui boot menu. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan installer Ubuntu. Yang pertama dulu ke menu BIOS, kemudian disable Secure Boot. Nah, ini ketika laptopnya dimatikan, kemudian menekan tombol F2 saat laptopnya baru dinyalakan, ini akan ada tampilan seperti ini. Kemudian, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yang selanjutnya adalah mengatur menjadi secure boot itu. Secure bootnya di disable atau dinonaktifkan. Nah, untuk contohnya itu seperti yang bisa kita lihat. Nah, untuk tampilannya ini seperti ini. Ini untuk tampilan dari BIOS, kemudian masuk ke menu security, kemudian ada secure boot control. Dari tulisan enable-nya bisa diganti menjadi disable. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah, barulah kita masuk ke penginstalan Ubuntu. Untuk penginstalan ini, saat menginstal kita diberikan seperti itu. Tampilannya seperti, bukan flash disk ya teman-teman, seperti penyimpanan gitu. Itu di dalamnya sudah terinstall Ubuntu dari dosen saya. Nah, ini flash disk Ventoy-nya ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ketika dicolokkan, ini bisa memilih install Ubuntu, kemudian memilih yang minimal installation, kemudian memilih tipe instalasinya, dan memilih something else, kemudian membuat partisi swap sebanyak 8 GB, kemudian root-nya sisa ruang, kemudian lanjutkan reboot. Nah, ini udah selesai untuk install Ubuntu-nya karena saya juga sudah menginstal sebelumnya dan sudah masuk di menu Ubuntu, bisa saja. Nah, karena ini kita merekamnya di Windows, jadi sebelumnya saya juga sudah melakukan install VS Code, GitHub Education, dan juga Copilot di Ubuntu. Namun karena di sini saya merekam di Windows dan saya merekamnya di Ubuntu, jadi saya sudah memindahkan filenya. Oke, sebentar saya buka dulu video perekaman saya yang dari Ubuntu. Saya ada 2 video. Nah, kita buka video yang kedua ini. Untuk video yang kedua ini, saya ini sempat menampilkan GitHub ya. Mungkin di bagian akhir. Ini akunnya saya menggunakan GitHub pribadi yang sudah GitHub Education. Ini tampilan dari Ubuntu saya. Nah, untuk tampilan Ubuntu-nya seperti ini.
Oke, kita langsung saja ya ke video yang pertama. Untuk video yang pertama ini, nah ini ada langsung tampilan dari VS Code-nya untuk menginstal ROS-nya. Jadi ini Ubuntu-nya sudah berhasil diinstal dan langkah selanjutnya itu menginstal VS Code. Nah, ketika VS Code-nya sudah berhasil diinstal, langkah selanjutnya itu menginstal ROS 2 di Visual Studio Code. Nah, bagaimana caranya? Untuk cara yang pertama yaitu karena di sini sudah ada Copilot-nya, kita tinggal ketik saja di Copilot. Kita ketik saja instalkan ROS 2, Humble, untuk OpenCV, Machine Learning, YOLO, Filter, Kinematika, Controller, MoveIt, Robot Arm, Gazebo, Slam Navigasi, dan lain-lain. Nah, nanti langsung kita kirimkan saja nanti dari AI-nya yang akan menginstalkan langsung di Visual Studio Code kita, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai semuanya, kita akan melakukan pengecekan ulang. Untuk pengecekan ulangnya seperti apa? Nah, ini kita akan menjalankan perintah. Di sini yang pertama kita akan copy dari kode ini dan selanjutnya disalin di bagian Copilot, kemudian langsung suruh saja jalankan kode ini. Nah, nanti dia akan menjalankan kodenya sendiri seperti itu. Nah, di sini sudah mulai ya. Nah, di sini ada kode dari percobaan yang pertama di sini. Di sini juga kemudian di run dan AI-nya langsung bekerja untuk menginstalkan. Nah, ketika sudah untuk yang pertama itu sudah, ini kan untuk install ROS. Nah, kalau sudah ini bisa lanjut yang kedua. Nah, ini di copy semua. Ini di copy semua. Kemudian disalin di bagian Copilot-nya, di bagian di sini ya, kurang lebih describe way to build. Nah, itu di copy di situ. Nah, selanjutnya juga langkah selanjutnya sama, tolong jalankan kode ini. Nah, nanti dari AI-nya itu akan langsung menjalankan. Untuk dari video yang saya tampilkan ini langsung di percobaan kedua, karena di percobaan pertama saya belum sempat merekam dan ini langsung di percobaan kedua. Ini yang sedang di-run ini di percobaan keduanya. Untuk tampilannya sendiri seperti ini dari Visual Studio Code-nya, dari Copilot Visual Studio Code-nya ini menjalankan sendiri dan menginstalkan seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita percepat saja videonya. Nah, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, untuk semua proses yang ada di sini dari mulai kita pengecekan ulang, di sini kita copy kode, kemudian kita taruh di bagian ini, Copilot yang ada di VS Code, kemudian kita kirimkan dan menyuruh agar dijalankan oleh AI-nya langsung. Kemudian ketika sudah, untuk yang kedua, install library pendukung modul lanjutnya juga kita copy semua kodenya. Kemudian ketika sudah, kita kirimkan ulang.
kita salin di sini, kemudian minta dijalankan. Nah, nanti otomatis dari Copilot-nya akan menjalankan sendiri. Seterusnya, sampai dengan yang terakhir ini ada verifikasi talker dan juga listener. Nah, ini kita copy terminal 1, terminal 2, kemudian dijalankan. Dan kemudian seperti biasa kita copy, kemudian kita salin sini, kita paste di sini. Nah, setelah itu tolong jalankan kode ini. Nah, kemudian dikirimkan dan otomatis dari VS Code-nya akan menjalankan sendiri karena kita sudah menggunakan Copilot ya di sini, menggunakan akunnya juga GitHub Education, jadi kita mempunyai banyak benefit di sini. Nah, setelah untuk yang ketujuh ini selesai, verifikasi talker dan listener selesai, maka yang muncul di sini adalah seperti ini. Ini ada listener, kemudian I heard, hello world 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini saya meminta agar terus berlanjut sampai dengan saya mengetikkan stop. Nah, ini ketika saya mengetik stop di sini, maka di sini juga akan berhenti talker dan juga listenernya. Nah, ini akun GitHub saya. Di sini Laila 219 ini akun GitHub Education saya. Nah, ini akun GitHub saya yang sudah connect dengan Visual Studio Code yang ada di Ubuntu. Nah, ini percobaan terakhir untuk memastikan komunikasi dari ROS-nya ya, ROS 2-nya. Di sini juga ada AI-nya tadi, di sini auto. Nah, ini dari Ubuntu. Ini tampilan VS Code-nya tadi. Nah, ini tampilan dari Ubuntu saya. Nah, di sini di Ubuntu ada tampilan juga ya, ada beberapa aplikasi seperti itu. Dan di sini ada file. Ini. Nah, di sini untuk di file ini ada banyak ya. Nah, ketika mengetik di order location di sini, nah itu nanti kita bisa melihat dari file di drive D kita, di lokal D kita. Nah, di situ bisa digunakan untuk memindahkan filenya. Jadi ini kan saya filenya perekam layar dari Ubuntu, kemudian dari Ubuntu kita copy saja, kemudian disalin di order location-nya, kemudian pilih di data D kita ya, data D kita. Nah, seperti itu. Nih sudah selesai semua percobaannya. Ini ada aplikasi, ada gazebo, ada kalkulator, kemudian ya lain sebagainya. Di file. Ini yang tadi saya jelaskan. Kemudian sudah seperti itu. Untuk komunikasinya juga sudah berhasil. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa pada dual boot disarankan backup data sebelum resize partisi? Jawabannya adalah karena saat proses resize partisi selalu ada risiko, misalnya salah pengaturan atau tiba-tiba terjadi error. Kalau sampai terjadi masalah, data bisa hilang atau rusak. Jadi, backup dilakukan supaya data pentingnya tetap aman. Untuk pertanyaan yang kedua, apa alasan swap 8 GB tetap dipakai walau RAM modern sudah besar? Untuk jawabannya, meskipun RAM sudah besar, swap tetap dibutuhkan sebagai cadangan kalau RAM penuh.
Selain itu, swab juga membantu menjaga sistem tetap stabil, terutama saat menjalankan aplikasi yang cukup berat. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan fungsi ROS 2 Package Navigation 2 dan juga Slam Toolbox. Untuk jawabannya, Navigation 2 digunakan untuk membantu robot bergerak dari satu titik ke titik yang lain menggunakan atau memanfaatkan peta yang sudah ada. Sedangkan Slam Toolbox digunakan untuk membuat peta sekaligus mengetahui posisi robot secara langsung di lingkungan tersebut. Yang keempat, mengapa validasi talker dan listener penting sebelum melanjutkan ke modul selanjutnya? Jawabannya adalah karena merupakan tahap awal untuk memastikan komunikasi antar node di ROS sudah berjalan. Kalau bagian ini belum berhasil, kemungkinan akan muncul masalah di tahap berikutnya. Yang terakhir, apa manfaat integrasi VS Code ditambah GitHub Copilot untuk workflow robotika? Jawabannya adalah karena integrasi dari VS Code dan juga GitHub Copilot ini membantu proses coding jadi lebih cepat karena ada saran kode otomatis. Selain itu, juga mempermudah saat menulis program dan mengurangi kesalahan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Nah, ini bisa membantu lebih cepat. Kayak tadi saya tinggal copy kodenya di Copilot, kemudian menyuruh Copilot sendiri untuk menjalankan kode ini dan langsung dijalankan secara otomatis. Dan untuk yang terakhir juga komunikasi talker dan juga listenernya berhasil. Dan ada tulisan seperti yang tadi, listener, kemudian I heard hello world, nomornya berapa, seperti itu. Nah, ini bisa menjadikan pekerjaannya itu menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan juga lebih efisien seperti itu. Untuk kesimpulannya, tadi instalasi Ubuntu dengan metode dual port dapat dilakukan dengan baik, lancar, kemudian sudah sesuai ya, sudah terinstall. Kemudian untuk yang kedua, ROS 2 Humble-nya beserta library pendukung berhasil diinstal tanpa kendala. Kemudian yang ketiga, pengujian komunikasi antara node talker dan juga listener berjalan dengan baik dan sistem yang telah dibuat siap digunakan untuk praktikum atau pengembangan yang selanjutnya seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Mohon maaf, ini saya dari VS Code-nya dari Ubuntu ini video ya, karena memang ternyata dari OBS ini kan di Windows. Jadi ketika sudah masuk Ubuntu itu sudah tidak bisa lagi, sudah tidak jalan. Jadi mati sendiri. Jadi ini saya menggunakan record dari Ubuntu sendiri dengan cara, kalau tidak salah itu Alt Shift R buat record dari Ubuntunya. Nah, di sini dari ketika sudah selesai maka filenya akan tersimpan di Ubuntu. Nah, untuk memindahkannya di copy, kemudian yang tadi saya sudah jelaskan di order location yang ada di Ubuntu, pilih yang data D karena dari awal praktisinya itu sudah di data D. Nah, ini kemudian di paste, di copy, kemudian disalin, ditempel, nah seperti itu. Jadi langsung ada di Windows. Nah, ini videonya sudah saya pindahkan di Windows. Ini tampilan yang ada di Windows. Jadi tampilannya itu berbentuk video seperti ini, tidak langsung dijalankan. Seperti itu ya teman-teman, saya mohon maaf. Oke, untuk yang dapat saya jelaskan seperti ini. Semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.